semoga kita dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Kayaknya Pak Lalu lagi happy kelihatannya tuh. Ya. Oke. Saking happy-nya Ya. garuk-garuk kepala tuh. Oh iya. Oke. Ya, kita bertemu kembali dengan saya Ayudiah Lumena sebagai fasilitator dalam pelaksanaan IHT di hari kelima ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah asesmen diagnostik. Apakah ada yang sudah mengetahui tentang asesmen diagnostik? Belum tahu, Bu. Jangan jawab dulu. Belum, Bu. Jangan jawab dulu. Sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Yang mimpin doa siapa ya? Saya. Hari ini. Oke, Pak Haris ya. Saya. Yang siapa nih? Pak Oke, Haris oke, jawab oke, Pak Pak Haris. Agus. Pak Haris. Ya, silakan Haris Pak Haris. sudah, Haris. Oke. Silakan Pak Haris pimpin doa. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada hari kelima ini, semoga Allah selalu melimpahkan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan kelancaran untuk kita dalam kegiatan IHT ini. Kita berdoa, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Ibu Ayu, bisa dilanjutkan? Ya, terima kasih Pak Haris atas Sama-sama. memimpin doanya. Sekarang kita lanjut ke ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Siapa yang pimpin ice breaking ini? Pak Lalu? Pak Lalu, Apa? Pak Lalu, ayo, Pak Lalu. Pak Agus nih. Pak Lalu, sepertinya Pak Lalu lagi happy. Jadi ice breakingnya pasti happy nih. Ya Pak Lalu. Siapa Pak? Pak Lalu apa Pak Agus? Oke. Oke, Pak Agus. Oke, kita ice breaking ya. Kalau nanti Iya. saya bilang selamat pagi, pagi luar biasa. Itu nanti ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Oke, anak Epok hebat. Oke. Oke. Sudah. Sudah cukup nih ice breaking-nya Pak Agus. Iya, iya, Mau ditambah hanya itu lagi? aja. Nah, hanya. Oke, semoga ice breaking kali ini dapat membuat kita menjadi lebih semangat lagi. Ya, Kita mulai semangat, FPOK semangat. Udah ya. Kita mulai materinya. Saya akan tampilkan screen pada layar. Sudah terlihat, Bapak-bapak? Siap, sudah? Sudah terlihat, Bu. Semangat, Ya. Materi pertama itu, materi saya adalah asesmen diagnostik. Di agendanya dalam sesi ini ada tujuan asesmen diagnostik non kognitif, asesmen diagnostik kognitif. Ini kesepakatan bersama untuk kita sepakat ya Bapak-bapak. Iya, Bu. Bapak-bapak terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Sebentar. Bapak terlihat ya? Tapi ya? Terlihat. Oke, ini kesepakatan kita menghargai sesama peserta dan fasilitator. Satu, berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Kita masuk ke elaborasi pemahaman. Coba, Bapak-bapak ada yang bisa menjawab dari tujuan asesmen diagnostik? Belum. Saya, Bu. Ya, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Iya. Tujuan
apa tadi Bu? Tujuan dari asesmen diagnostik. Ya. Yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Mantap, Pak. Kita beri aplaus pada Pak Agus. Oke, lanjut ya. Benar ya apa yang sudah Pak Agus jelaskan, bahwa tujuan asesmen diagnostik itu untuk mendiagnosis kemampuan awal dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Kita lanjut. Berikutnya adalah agenda sesinya, tujuan asesmennya sudah tadi ya. Tapi ini penjelasannya lebih gamblang. Jadi sesuai nama, asesmen diagnostik bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dan terbagi menjadi asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Bisa dilihat di layar. Untuk non kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial, emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Ini pengaruh besar banget pada saat kita di masa pandemi ini ya Bapak-bapak. Kemudian ini yang kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dan kompetensi rata-rata siswa, serta memberikan kelas remedial. Apakah Bapak-bapak sudah menjalankan ini kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswanya? Pak, jarang Bu, jarang. Sudah dijalankan Ibu. Jarang ya, berarti nggak ada remedial apa mungkin? Masa pandemi sekarang jadi agak susah. Susah ya. Kendalanya apa Pak? Kenapa Nggak tidak ada kelas remedial? Nggak bisa menilai anak secara langsung begitu. Jadi kita nggak tahu mereka ngelakuin apa di rumah, lagi apa, ngapain, kan nggak tahu. Oke, ya. Ada yang mau menambahkan untuk kendala, Bapak-bapak? Jadi sama kalau untuk di masa pandemi ini, Bu Ayu, hampir kita di seluruh wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya kurang lebih sama dengan kendala yang dihadapi Pak Agus, karena kita untuk kegiatan di lapangan atau pembelajaran di lapangan itu hal-hal yang berkaitan dengan sentuhan, termasuk dengan permainan besar. Contohnya ketika kita melakukan sentuhan berarti kan akan ada sentuhan tangan dari satu siswa ke siswa lain, jadinya kita keterbatasan lah untuk mapel-mapel yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara iya, apalagi kita PJOK ya Pak, banyaknya itu kita terbatasi, terutama yang menggunakan alat Bu Ayu. Ya, oke. Kita lanjut ya Pak, terima kasih untuk Pak Agus dan Pak Haris. Kita lanjut ke agenda sesi asesmen diagnosis non kognitif. Dijelaskan di sini, di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut: kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, tahapan pelaksanaan ini Pak, ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nih tahapannya. Tahapan persiapan, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar. Jadi seperti icon di itu loh Pak, di handphone. Emoji-emoji sedih, senang. Terus kita siapkan pertanyaan panduan seperti ini, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Contohnya nih, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Oke, lanjut ya Pak. Ini contoh kegiatan pelaksanaannya, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ada bercerita, menulis, menggambar. Kita lanjut. Udah paham ya Pak? Untuk tahapannya, tahapan lanjut Bu, lanjut. Berikutnya. Lanjut ya. Strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Menyertakan acuan atau
stimulus informasi. Jadi siswa tuh diberi rangsangan untuk dapat memberi jawab pertanyaan yang kita berikan, kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi saat siswa menjawab pertanyaan, kita harus memberi penguatan, kemudian pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Nah, saat siswa balik bertanya, kita langsung menjawab, kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Lanjut, untuk saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya, kayak Pak, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, kemudian menunggu beberapa saat. Lanjut ya Pak, ini tindak lanjutnya nih Pak, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Kita ke sesi berikutnya tentang asesmen diagnostik kognitif. Yang non-kognitif sudah paham pasti ya Pak ya? Sepertinya sudah gamblang penjelasannya. Ya Pak. Kita lanjut ya Pak, boleh? Lanjut. Diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi ini udah masuk pelajarannya. Iya kan? Ini dapat dilaksanakan secara rutin, Pak. Disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Jadi pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Pelaksanaannya persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Hampir sama dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Lanjut ya Pak, sedikit lagi Pak. Asesmen diagnostik kognitif, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Kita buat jadwal dulu Pak, untuk pelaksanaannya kapan, kemudian identifikasi materi asesmennya. Berdasarkan penyediaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sudah baku ya Pak, kemudian susun pertanyaan sederhananya. Ya, kemudian berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Lanjut, contoh kegiatan tindak lanjutnya. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Kemudian bagi siswa menjadi 3 kelompok. Ada nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian ada juga siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lalu lakukan penilaian pembelajaran topik Pak yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan yang keempatnya, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Ini contohnya ya Pak. Selesai penjelasan tentang asesmen diagnostik. Apakah ada pengalaman baru dengan penjelasan ini Pak? Pak Lalu mungkin? Boleh saya stop screen-nya? Ya. Lalu ada pertanyaan untuk atau ada Bu Ayu? Ya. Bagaimana kami mau menanyakan sesuatu kalau paparan dari Bu Ayu sudah sangat lengkap, jelas dan lugas, Bu? Alhamdulillah Pak Haris, luar biasa. Semoga paparan yang sudah saya berikan bermanfaat ya Pak, dapat digunakan di sekolah Bapak masing-masing dan kita menjadi pendidik sesuai dengan yang baik dan anak-anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, di IHT kali ini, IHT hari kelima ini, saya sudah menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik. Semoga Bapak-Bapak bisa mendapatkan ilmu tambahan. Mungkin Bapak sudah
pernah membaca literasinya atau sudah paham, tapi kita tambah lagi saat IHT ini. Mungkin untuk kali ini, sesi ini saya cukupkan, tapi kita tutup dulu dengan doa. Atau ada pertanyaan lain? Tidak ada ya sepertinya ya Pak? Udah jelas ya? Sudah siap.